kakak-kakak alumni semuanya. Selamat sore, Mbak Wahyu, Aktian, Mas Ahmad, Mbak Gina, Mbak Dina, Mbak Ana, Mas Rizky, Mbak Devi, Selamat malam, Bu. Mas Edi, Mas Putra, Mbak Ria, Reger. Nah ini nih yang baru keterima apoteker nih, Mas Putra. Selamat malam, Bu. Malam, 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 Bu Marti. malam. Gimana kabarnya kalian? Sehat-sehat ya, Sore, guys? Bu. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ayo dalam waktu dekat kita adakan temu alumni ya. Nanti biar Mas Ahmad bisa mengkoordinir teman-temannya. Hari ini saya mau sosialisasi dulu terkait dengan tracer studi ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain, nanti 19.10 saya mulai ya, Mbak Mas semuanya ya. 2 menit lagi. Ya, monggo bisa dijawil-jawil teman-temannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dari sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah ya, kita bisa berkumpul dan saya mengucapkan terima kasih buat partisipasi dari kakak-kakak alumni semua. Sepertinya ini sudah mewakili beberapa angkatan ya. Dari Mbak Ana, angkatan 2018 yang kemarin lulus, kemudian ada juga Mas Putra, angkatan 2018 yang kemarin baru lulus juga. Nah, em, untuk tracer studi, saya mohon sekali bantuan kakak-kakak semua bisa menyampaikan ke teman-teman, ke sahabat-sahabat, ke semua rekan-rekannya, ya rekan entah itu rekan di tempat kerja yang dulu memang sama-sama alumni di Anwar Medika ataupun yang masih teman main ya kan masih ketemu biasanya gitu. Nah, untuk menyempatkan waktu mengisi hanya 5 menit saja mengisi tracer studi karena 5 menit yang kakak-kakak semua berikan itu sangat berarti untuk perkembangan kampus ya. Kita memang tidak ingin nanti ke depan eh, kampusnya tetap stuck seperti sekarang ataupun mungkin seperti zamannya kakak-kakak. Tapi kita kan pinginnya ada progres terus ya. Jadi nanti ketika kakak-kakak bisa melihat alumni-alumni di adik kelasnya bisa lebih baik lagi mutunya. Nah, mutu itu didapat dari mana? Dari perbaikan atau dari saran yang diberikan sama kakak-kakak semuanya. Gimana sih yang dibutuhkan di tempat kerja selama ini? Atau mungkin setelah kakak-kakak bekerja, ada masukan apa sih untuk
universitas sehingga kita ini bisa memperbaiki nanti ke depannya. Nah, izinkan saya share screen. Saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengisi tracer studi untuk kakak-kakak bisa lakukan ya. Oke, sudah terlihat ya untuk screen saya ya. Sampun, Bu. Oke, nanti kakak-kakak tinggal memasukkan tracerstudi.uam.ac.id. Oke. Nah, pada berandanya atau pada home-nya nanti akan muncul kuesioner stakeholder dan kuesioner alumni. Kakak-kakak perlu mengisi yang alumni saja. Yang stakeholder tidak perlu. Kemarin stakeholder beberapa perwakilan dari apotek, dari klinik, dan juga dari industri sudah kami undang untuk bisa duduk bersama, untuk bisa gathering bersama kami dan mengisi kuesioner. Jadi mereka pun memberikan feedback atau memberikan umpan balik kepada kami bagaimana sih kinerja kakak-kakak ya di tempat kerja. Nah, kemudian kakak-kakak perlu mengeklik kuesioner alumni atau memilih kuesioner alumni ini. Nah, nanti di sini akan muncul program studi apa dan tahun lulusnya tahun berapa. Jadi, misal saya beri contoh S1 Farmasi. Ya, kakak-kakak pilih program studinya S1 Farmasi, kemudian tahun lulus, misal nih di tahun 2019 kakak-kakak lulusnya. Silakan dicari. Di sini akan muncul semua nama dan juga status siapa saja yang sudah mengisi atau siapa saja yang belum mengisi. Misalnya di angkatan yang lulus tahun 2019 ini, berarti angkatan 2015 ya, ternyata Mbak Arinil, Arinil Hako ini sudah mengisi. Kemudian Dia Mega sudah mengisi, tapi ada juga yang belum. Ada juga yang belum mengisi kuesioner, misalnya begitu ya. Saya ambil contoh, misalnya saya mau mengisi kuesionernya Mbak Rima, ya, nomor 10. Misalnya nama saya Rima. Oh, saya belum mengisi. Saya pilih isi kuesioner. Oke. Ditunggu sampai loadingnya selesai untuk browsernya. Oke. Masukkan email dan nomor HP aktif Anda. Jadi bisa dimasukkan emailnya kakak-kakak sendiri apa dan juga nomor HP aktifnya berapa. Misal untuk Mbak Rima ini emailnya contohnya di sebentar ya. rimavia@gmail.com. Kemudian nomor HP-nya 0812261744461. Misalnya seperti ini. Oke. Kemudian kakak-kakak tinggal klik di lanjutkan. Oh, sorry. Misalnya rimavia99@gmail.com. Kemudian pilih dilanjutkan. Nah, langsung akan muncul beberapa opsi. Yang pertama tentang pekerjaan ini, ya, status bekerja. Yang nomor 1 status bekerja. Silakan dipilih. Bekerja full time, gitu ya. Tanggal masuk kerjanya tanggal berapa? Misal, tanggal masuknya di tahun 2021, misalnya ya bulan Januari. Tanggal 4, misalnya. Kemudian nama perusahaan, Universitas Anwar Medika. Ya, contoh bekerjanya di Anwar Medika. Email perusahaannya misalnya kmhs@uam.ac.id. Ya, posisi jabatan laboran. Nomor HP perusahaan kalau nggak tahu bisa diisi nomor HP atasan langsungnya. Misal nomor HP atasan langsungnya Mbak Rima, nih gitu ya. Provinsi Jawa Timur. Kota Sidoarjo. Alamat perusahaan Jalan Bypass
Krian KM33. Ya, nama atasan misalnya Lili. Ya, karena nama atasannya Mbak Rima Lili. Kemudian misal nomor HP-nya tadi sama dengan nomor HP perusahaan. Email atasan opsional ini boleh diisi, boleh tidak. Tapi kalau memang kakak-kakak tahu, silahkan diisi. Saya menyarankan untuk diisi. Misal email atasannya lili@gmail.com. Oke ya. Setelah itu, kakak-kakak silakan melanjutkan untuk bisa lompat ke tab berikutnya. Nah, kalau yang tadi tentang pekerjaan, ya tentang pekerjaannya kakak-kakak, tentang data dirinya kakak-kakak semua, kali ini tentang perusahaannya bagaimana. Level perusahaannya di level mana? Misal di level regional. Bidang usahanya, apa sih bidang usahanya? Oh, ternyata bidang usaha saya ini di instansi swasta, Bu. Ya sudah, silakan pilih instansi swasta. Jenis perusahaan atau instansi Anda bekerja. Ternyata perusahaan saya ini masuk ke perusahaan swasta, ya udah pilih lagi swasta. Range pendapatan, wah gaji saya ini nggak menentu, Bu. Lah, range-nya ada di berapa? Bisa di bawah 2 juta, 2 juta sampai 3 juta, sampai 5 juta sampai 6 juta, ataupun di atas. Misal ternyata range gajinya di 3 juta sampai 4 juta. Seberapa erat hubungan antara bidang studi pekerjaan Anda saat ini? Ya, jadi bagaimana pekerjaan Anda sekarang dengan bidang studi yang sudah Anda selama ini geluti. Misalnya farmasi, tapi kerjanya non-farmasi, jadi bisa Anda pilih tidak sama sekali. Ya, kalau misalnya tadi Mbak Rima ini S1 farmasi, kemudian bekerjanya di kampus yang juga masih berbau-bau farmasi, maka boleh dipilih sangat erat atau erat. Tingkat pendidikan apa yang paling tepat atau sesuai untuk pekerjaan Anda saat ini, gitu ya. Nah, kita pilih. Harusnya memang kalau laboran itu ya S1, Bu, gitu. Ya udah, tingkatnya sama. Tapi kalau misalnya, oh enggak, saya di posisi manajer nih. Harusnya yang menduduki tempat manajer ini S2, misalnya begitu. Tapi saya masih S1. Nah, bisa diisi harusnya setingkat lebih tinggi. Gitu ya. Kemudian Anda klik lanjut. Nah, ini akan ada beberapa pertanyaan tentang sangat rendah, rendah, cukup tinggi, tinggi, dan sangat tinggi. Misalnya tentang pertanyaan nomor 19. Pada saat lulus, pada tingkat mana kompetensi di bawah ini Anda kuasai? Misal etika, oh saat lulus saya ini cukup tinggi, gitu ya. Kemudian yang kedua, keahlian berdasarkan bidang ilmu. Oh ya, ahli, Bu. Bahasa Inggris saya tinggi. Penggunaan teknologi misalnya tinggi, komunikasi tinggi, kerjasama tim, oh sangat tinggi, saya ini orangnya supel, pengembangan diri saya ini suka belajar, misalnya begitu. Kemudian pertanyaan nomor 20, pada saat lulus bagaimana kontribusi perguruan tinggi dalam hal kompetensi di bawah ini? Kalau yang tadi tentang diri Anda, yang nomor 19, kalau yang nomor 20 ini, bagaimana UAM itu memberikan sumbangsih kepada Anda saat kuliah. Misalnya etika, oh ya saya diajarin Bu sama UAM gitu ya, sama kampus, oke. Keahlian di bidang farmasi, oh ya saya diajarin. Bahasa Inggris saya diajarin kok, cuman saya aja yang nggak nyantol, misalnya gitu. Ya udah, Anda pilih tinggi. Penggunaan teknologi, saya nggak seberapa diajarin, misalnya seperti itu. Ya udah, pilih cukup tinggi. Jadi ini benar-benar apa adanya yang Anda rasakan ya. Komunikasi, saya cuma dapat beberapa, Bu. Gitu. Boleh dipilih di cukup tinggi. Kerjasama tim, oh saya sangat dipaksa oleh kampus, apalagi kalau mengerjakan tugas, misalnya begitu ya. Pengembangan diri, iya saya dituntut untuk baca jurnal, misalnya gitu, atau mencari jurnal saat praktikum-praktikum tertentu. Kemudian pada saat ini, pada tingkat mana kompetensi di bawah ini diperlukan dalam pekerjaan. Misal ketika Anda milih nomor 19 itu ternyata tinggi, tapi tuntutan pekerjaan bisa lebih tinggi, silakan diisi. Misal etika, saya merasa saya ini sudah cukup beretika, tetapi atasan langsung saya itu masih minta saya untuk lebih lagi meningkatkan etika saya. Oke, silakan Anda pilih di sangat tinggi.
Kemudian keahlian, saya dituntutnya banyak sekali. Silahkan Anda pilih sangat tinggi. Bahasa Inggris, wah saya tidak boleh hanya pasif dalam bahasa Inggris, tapi saya dituntut untuk aktif gitu ya. Apalagi kalau misalnya saya pelayanan di apotek, terus yang beli bule-bule. Ya, saya cuma bisanya ngomong I love you, yes, no gitu. Nah, Anda bisa pilih di sangat tinggi gitu ya. Kemudian penggunaan teknologi informasi. Oh iya Bu, di tempat kerja saya itu semuanya computerized. Sedangkan saya cuma bisanya Office doang, Microsoft Office doang, misalnya gitu. Anda pilih sangat tinggi. Komunikasi, oh sudah cukup Bu, ternyata dari tempat saya bekerja sudah cukup. Kerja sama tim juga sudah cukup. Pengembangan diri, saya dituntut untuk kuliah lagi, misalnya seperti itu. Anda boleh pilih di sangat tinggi. Ya, kemudian setelah Anda pilih tentang kemampuan bekerja, Anda pilih step selanjutnya yaitu prospek kerja. Di prospek kerja ini ada 8 pertanyaan saja yang perlu Anda isi. Apakah ada kompetensi profesional yang banyak digunakan di pekerjaan, namun tidak didapatkan di perkuliahan? Anda silahkan menjawab dengan jujur. Misalnya ada, ya, boleh ditulis ya. Ya, misalnya apa ya, kalau kompetensi, oh ya ternyata saya dipersyaratkan kalau bekerja di QC itu harus bisa pegang HPLC atau GC, sedangkan di kampus belum diajarin, misalnya seperti itu. Anda boleh pilih ya. Atau kalau yang di rumah sakit, saya diminta untuk pandai mencampur sitotoksik, Bu. Tapi ternyata sitostatik, tapi ternyata saya belum diajarin di kuliah, gitu, belum dapat praktek langsung, yaitu Anda boleh isi ya juga. Kemudian pertanyaan nomor 23, apakah Anda telah mendapatkan pekerjaan kurang dari atau sama dengan 6 bulan? Atau termasuk bekerja sebelum lulus? Misalnya Anda bekerja saat masih skripsi, biasanya ya, mahasiswa itu banyak yang disambi sama kerja, jadi aping. Tapi ternyata setelah lulus, itu Anda pindah kerja. Nah, itu Anda dihitung sudah bekerja di tempat yang sebelum lulus, gitu ya. Entah itu nanti Anda pindah bekerja atau tidak, yang penting saat Anda setelah lulus itu Anda sudah punya pekerjaan, gitu ya. Kalau memang Anda sudah nyambi sebelum Anda lulus, Anda pilih ya. Tapi kalau Anda nggak nyambi, Anda benar-benar jadi mahasiswa doang, kemudian setelah Anda dapat ijazah di tangan, setelah disumpah, setelah diwisuda gitu ya, dan Anda masih bingung, belum punya tempat kerjaan, Anda pilih tidak. Ya, kemudian kalau kurang dari 6 bulan Anda pilih ya, tapi kalau ternyata Bu sampai sekarang saya belum dapat kerjaan, padahal saya sudah lulus dari bulan apa Oktober ya Anda kemarin ya. Nah itu bisa Anda pilih atau misalnya saya sudah lulus dari tahun lalu Bu, tapi sampai sekarang belum dapat kerjaan, ya Anda pilih tidak. Gitu ya. Setelah lulus dari UAM, apakah Anda melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi? Oh ya, saya mau apoteker, misalnya gitu ya. Anda pilih ya. Kemudian, sebutkan sumber dana dalam pembiayaan kuliah. Ya, ini bukan ketika Anda melanjutkan apoteker, tetapi saat Anda kuliah di UAM. Oh, ternyata saya ini dapat beasiswa, Bu, dari tempat saya bekerja. Ya udah pilih beasiswa perusahaan. Lalu, apakah bentuk partisipasi lulusan atau alumni untuk kegiatan akademik dan non-akademik program studi? Misalnya, oh ternyata kita ini mau, Bu, mau terlibat dalam kegiatan penelitian, misalnya gitu, atau baksos, Bu. Nah, itu silakan Anda pilih. Atau Anda mau memilih dengan pengembangan jejaring, jadi nanti bergabung jadi pengurus IKA, kemudian Anda bisa memetakan teman-teman yang kerja di mana, itu Anda pilih di pengembangan jejaring. Atau misal Anda mau berpartisipasi dalam pengabdian kepada masyarakat ya, itu Anda bisa pilih juga pengabdian kepada masyarakat. Kapan Anda mulai mencari pekerjaan pertama kali? Ini wajib diisi. Misal sesudah lulus ya atau sebelum lulus, atau saya ini nggak nyari kerjaan tapi saya ditawarin gitu ya, atau saya dilamar di tempat kerja gitu ya, dilamar sama yang pemberi kerja, itu boleh Anda isi. Misalnya ternyata Anda ditawarin bekerja sama atasan langsung, yaitu Anda pilih saya tidak mencari pekerjaan ya. Lalu nomor 28, berdasarkan persepsi Anda, seberapa pentingkah aspek-aspek di bawah ini bagi perusahaan atau instansi dalam melakukan penerimaan pegawai baru? Ya, untuk
pertanyaan nomor 28, Anda bisa isi lebih dari satu. Ternyata yang dibutuhkan dalam perusahaan saya atau tempat saya menerima pegawai baru itu tentang IPK. Selain IPK, ternyata juga butuh kamu dari kampus mana, misalnya gitu ya, Anda pilih reputasi dari perguruan tinggi. Kemudian, oh ternyata ngomongnya ini harus cus bahasa Inggris, Anda pilih kemampuan bahasa Inggris. Atau apalagi, misalnya, oh ternyata harus punya pengalaman organisasi, harus pernah ikut ormawa, misalnya gitu ya, atau lain-lain, misalnya cantik, ganteng, dan lain-lain, yaitu relatif ya, Anda bisa pilih lainnya. Itu ya. Kemudian aspek apa saja yang menjadi pertimbangan utama dalam memilih pekerjaan pertama? Ya. Apa sih yang Anda lihat ketika Anda ini mau meng-apply suatu kerjaan? Ya. Tidak menutup kemungkinan yang Anda pilih pasti gaji, gitu ya. Ya dulu Bu, gajinya berapa? Nyocok enggak? Kemudian jarak dari rumah saya berapa? Terus saya dapat apa, Bu? Benefit enggak? Misalnya gitu ya, Anda silakan pilih. Kemudian, jika menurut Anda pekerjaan Anda saat ini tidak sesuai dengan pendidikan Anda, mengapa Anda mengambilnya? Ini misalnya yang tadi saya bilang di depan ya, lulusan farmasi misalnya bekerjanya di non-farmasi, yang bekerja di bank, atau mungkin Anda entrepreneur, buka F&B, kayak gitu ya. Oh, ternyata eh, kalau saya ini suka kerja di non-farmasi karena saya dapat pelatihan yang lebih tinggi, saya dapat pendapatan yang lebih tinggi, gitu. Boleh sekali diisi. Atau apalagi, saya di pekerjaan yang sekarang ini punya prospek Bu yang lebih jelas gitu ya. Itu boleh diisi. Kemudian Anda lanjutkan di sesi terakhir, ini terkait dengan prospek kampus. Nah, ini pure masukan Anda untuk Universitas Anwar Medika. Menurut Anda, seberapa besar penekanan Anda pada metode pembelajaran di bawah ini berdasarkan program studi Anda? Misal, untuk S1 Farmasi perkuliahan ini metodenya harus baik gitu ya. Atau wah benar-benar dibutuhkan. Ya udah baik sekali. Lalu secara demonstrasinya bagaimana? Baik sekali. Partisipasi dalam proyek riset. Oh, ini penting dalam pekerjaan gitu ya. Harus diisi. Kemudian magang. Oh iya, ini kalau saya di tempat kerja, saya selalu ditanya dulu magangnya di mana. Nah, itu boleh Anda isi. Kemudian saat praktikum bagaimana kerja lapangan, diskusi, ya. Lalu yang terakhir, sejauh mana program studi Anda bermanfaat untuk hal-hal di bawah ini. Misal di S1 Farmasi itu untuk hal memulai pekerjaan ini, ya saya lumayan sih dikasih masukan ya. Anda bisa isi di cukup bermanfaat atau bermanfaat. Misalnya memang Anda merasa itu bermanfaat, silakan Anda pilih bermanfaat. Lalu pembelajaran lanjut dalam pekerjaan, oh ternyata saya dibekalin sama dosen-dosen saya, nanti kalau di tempat kerja bagaimana? Ya silakan dipilih bermanfaat. Lalu untuk menjalankan tugas, oh iya ya saya didorong karir masa depan, pengembangan diri misalnya, atau meningkatkan keterampilan kewirausahaan. Oh ya, saya diajarin banget tentang entrepreneur, gitu. Silakan diisi. Kemudian kalau sudah, Anda bisa mensimpan isian kuesioner yang sudah Anda isi. Ya, sudah selesai. Nanti akan Anda mendapatkan ini, kemudian Anda bisa kembali ke home. Nah, begitu ya kakak-kakak. Jadi untuk tracer studi kali ini tampilannya berbeda, pertanyaannya berbeda. Harapan saya kakak-kakak semua bisa berkontribusi untuk mengisi tracer studi di Universitas Anwar Medika untuk tahun 2023 ya. Anda tinggal masuk ke dalam alamat tracerstudi.uam.ac.id, kemudian Anda pilih di kuesioner alumni. Begitu ya, saya stop share. Mungkin di sini ada yang mau ditanyakan dari kakak-kakak semuanya. Monggo. Monggo. Kalau ada yang dipertanyakan.
Untuk rekaman nanti akan saya share ya di grup. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum bisa mengikuti, nanti bisa mengikuti via YouTube mungkin, atau nanti saya akan share dalam bentuk video, gitu ya. Oke. Kalau tidak ada atau belum ada yang ditanyakan, silakan kakak-kakak boleh mulai mengisi kuesioner ya. Tadi seperti yang tadi saya sampaikan, hanya membutuhkan waktu maksimum 5 menit untuk mengisi ya, sambil rebahan, sambil pacaran mungkin, atau sambil kerja. Ya kalau lagi break, saya nggak menyarankan saat bekerja ya Anda ya, tapi mungkin saat break Anda bisa mengisi kuesioner gitu ya. Karena kuesioner untuk tracer studi ini sangat-sangat kami butuhkan masukan dari kakak-kakak alumni ya sebagai pengguna Universitas Anwar Medika ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan atau belum ada yang ditanyakan, boleh nanti kakak-kakak japri saya, boleh nanti kakak-kakak hubungi saya secara langsung di WhatsApp ataupun di grup, boleh, monggo, nanti akan saya jawab. Begitu ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan sampai di sini, saya akhiri untuk sosialisasi pada malam ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Diisi nggih kakak-kakak semuanya, matur nuwun semuanya. Ibu.